Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Aprilia. Saya seorang mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai ESG Performance Dashboard tahun 2022 sampai 2024 yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan isi dashboardnya terlebih dahulu. Nah, ini di bagian paling atas kita bisa lihat judul ESG Performance Dashboard-nya. Nah, jadi dashboard ini intinya dipakai buat lihat perkembangan kinerja ESG perusahaan selama 3 tahun. Nah, tepat di bawah judul ada beberapa kartu KPI utama, isinya ringkasan angka-angka penting di tahun terakhir. Nah, bagian ini tuh ibarat ringkasan cepat. Jadi kalau manajemen cuma punya waktu sebentar, cukup lihat bagian ini sudah dapat gambaran. Lalu kita geser ke bagian grafik environmental. Jadi di sini ada 3 grafik. Yang pertama itu tren emisi CO2 per tahun, konsumsi energi per tahun, dan grafik energi intensity. Kita geser ke bawah itu ada grafik sosial. Di sini ada grafik kecelakaan kerja per tahun, jam pelatihan per karyawan per tahun, rasio gender per lokasi. Lalu ada tren LTFR per tahun dan ada heatmap insiden kecelakaan per lokasi. Kita geser ke bawah lagi, ini ada grafik governance. Yang pertama itu ada grafik proporsi komisaris independen per tahun dan tren temuan audit dan laporan whistleblowing. Baik, saya akan menunjukkan cara filter per tahun, yaitu menggunakan slicer. Nah, di slicer ini kalian bisa pencet yang all, lalu kita pilih misalnya hanya untuk tahun 2024. Kita centangin 2024 saja, lalu pencet OK. Dan otomatis ini akan menampilkan untuk tahun 2024 saja. Jadi kalau manajemen mau tanya, kondisi kecelakaan kerja di 2024 kayak gimana ya, kita tinggal ganti filternya dan bisa langsung dibandingkan. Nah, untuk slicer location itu juga sama seperti yang tahun. Nah, jadi selanjutnya kita langsung saja ngebahas insight utama dari dashboard. Nah, ini bagian yang paling menarik, yaitu apa sih cerita di balik datanya itu. Jadi dari grafik environmental itu kelihatan kalau total emisi CO2-nya naik dari sekitar 2022 ke 2024 sejalan dengan produksi yang juga naik. Tapi intensitas emisi dan energi per unit produksi cenderung stagnan, belum turun signifikan. Artinya apa? Produksi kita memang tumbuh tapi belum ada lompatan besar di efisiensi energi dan pengurangan emisi. Nah, untuk di bagian sosial ada beberapa poin penting, yaitu jumlah karyawan yang naik dari tahun ke tahun, lalu total insiden kerja yang turun drastis. Ini itu nunjukin kalau program K3 yang diterapkan lumayan berhasil. Jam pelatihan per karyawan juga cukup stabil di kisaran puluhan jam per tahun, jadi aspek kompetensi dan awareness keselamatan tetap dijaga. Nah, untuk komposisi gender secara umum porsi perempuan itu masih sekitar 1/3 dari total karyawan. Artinya masih ada ruang buat dorong keberagaman yang lebih seimbang, terutama kalau perusahaan mau lebih kuat di isu inklusivitas. Nah, untuk di sisi governance, di satu sisi proporsi komisaris independennya itu meningkat. Ini tuh bagus karena artinya fungsi pengawasan dewan kemanajemen itu makin kuat. Tapi di sisi lain temuan audit sempat turun lalu naik lagi, sementara laporan whistleblowing malah turun di tahun terakhir. Ini tuh bisa diartikan kalau kontrol formal lewat audit tetap jalan, tetapi budaya pelaporan dari bawah mungkin belum terlalu kuat, entah karena takut atau tidak yakin. Jadi belum terbiasa pakai kanal tersebut. Nah, jadi lewat ESG Performance Dashboard tahun 2022 sampai 2024 ini kita bisa lihat bahwa dari sisi lingkungan perusahaan itu masih perlu ngejar efisiensi energi dan penurunan emisi yang lebih agresif. Dari sisi sosial, terutama K3 itu sudah ada perbaikan yang cukup kuat dengan turunnya insiden kerja dan hilangnya kasus fatal. Dan dari sisi governance, pengawasan dewan sudah menguat
Tetapi whistleblowingnya dan budaya pelaporan masih PR besar. Jadi harapannya ada seperti ini bisa jadi alat bantu keputusan yang simple tapi powerful supaya manajemen bisa ambil langkah perbaikan yang tepat sasaran dan berbasis data. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.